Halo, senang sekali bisa menyapa Anda semua di sini. Saya percaya, setiap fase kehidupan punya tantangan dan keindahannya sendiri, termasuk masa ketika usia kita bertambah. Banyak orang mengira, bertambah tua berarti harus mengurangi aktivitas. Padahal justru sebaliknya. Ini saatnya kita tetap aktif dan menjaga semangat. Selamat datang di channel yang akan membuat masa tua kita lebih berdaya dan percaya diri. Di sini, kita akan belajar bersama bagaimana menjalani hari-hari dengan penuh makna, tetap sehat, dan tidak kehilangan keceriaan. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat masa tua bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal dari petualangan baru yang seru dan penuh peluang. Kita semua tahu, seiring bertambahnya usia, kekhawatiran terbesar adalah takut jatuh, terutama di kamar mandi yang licin. Jatuh bisa menjadi momok yang menakutkan, karena bisa berdampak besar pada kesehatan dan kepercayaan diri. Tapi, tahukah Anda, dengan langkah-langkah sederhana kita bisa mengurangi risiko itu secara signifikan. Tapi, apakah kita harus menyerah pada ketakutan itu? Tentu saja tidak. Justru inilah saatnya kita membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih mandiri. Tentu tidak. Ketakutan ada untuk ditaklukkan. Kita bisa memilih untuk menghadapi rasa takut itu dengan persiapan dan pengetahuan yang tepat. Dengan begitu, kita bisa tetap menjalani aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir berlebihan. Hari ini, saya akan mengajak Anda mengambil kendali dengan 7 gerakan sederhana untuk membangun kekuatan dan keseimbangan kaki. Gerakan-gerakan ini mudah diikuti, tidak membutuhkan alat khusus, dan bisa dilakukan di rumah. Dengan latihan rutin, Anda akan merasakan perubahan besar pada tubuh dan kepercayaan diri Anda. Ini bukan tentang menjadi atlet, tapi tentang tetap mandiri dan melangkah dengan mantap. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Bayangkan, Anda bisa berjalan-jalan di taman, bermain bersama cucu, atau sekadar menikmati pagi tanpa rasa takut jatuh. Anggap saja ini investasi kecil untuk kemandirian jangka panjang. Setiap menit yang Anda luangkan untuk berlatih adalah tabungan untuk kesehatan dan kebebasan Anda di masa depan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, dan setiap usaha Anda pasti akan membuahkan hasil. Yuk, tonton sampai habis dan mari mulai perjalanan menuju langkah yang lebih kokoh. Bersama, kita bisa membuktikan bahwa usia boleh bertambah, tapi langkah kita harus tetap mantap. Jangan lupa siapkan air minum, ruang yang nyaman, dan semangat yang tinggi. Mari kita mulai. Gerakan pertama yang akan kita lakukan adalah berdiri satu kaki. Latihan sederhana ini adalah fondasi utama untuk melatih keseimbangan tubuh, terutama bagi para lansia yang ingin tetap aktif dan mandiri. Meskipun terlihat mudah, berdiri dengan satu kaki membutuhkan koordinasi, kekuatan otot, dan konsentrasi yang baik. Latihan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas tubuh dan mencegah risiko jatuh, yang sering menjadi masalah utama seiring bertambahnya usia. Untuk memulai, berdirilah dekat pegangan yang kokoh seperti kursi, meja, atau dinding. Angkat satu kaki secara perlahan, jangan terburu-buru, dan tahan posisi ini selama 10 hingga 15 detik. Jika merasa sudah cukup stabil, Anda bisa menambah durasi secara bertahap. Setelah itu, ganti kaki dan ulangi gerakan yang sama. Lakukan latihan ini beberapa kali untuk setiap kaki, agar otot bekerja seimbang. Saat melakukan latihan, fokuskan pandangan ke satu titik di depan Anda. Ini akan membantu otak dan tubuh Anda menjaga keseimbangan lebih baik. Hindari melihat ke bawah atau ke samping, karena bisa membuat Anda kehilangan fokus dan keseimbangan. Latihan ini secara khusus melatih otot-otot kecil di pergelangan kaki, betis, dan tungkai bawah. Otot-otot ini sangat penting untuk menjaga stabilitas saat berjalan, berdiri, atau melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan rutin melatihnya, Anda akan memperkuat fondasi tubuh dan mengurangi risiko cedera akibat terjatuh. Anda bisa menyelipkan latihan ini di sela-sela aktivitas harian, misalnya saat menunggu air mendidih di dapur, menonton televisi, atau bahkan saat menggosok gigi. Tidak perlu waktu khusus, cukup beberapa detik setiap kali. Yang penting dilakukan secara konsisten. Studi medis menunjukkan bahwa kemampuan berdiri dengan satu kaki selama minimal 10 detik berkaitan erat dengan rendahnya risiko jatuh dan meningkatnya kemandirian pada lansia. Latihan keseimbangan juga membantu memperbaiki postur tubuh, memperkuat sendi, dan meningkatkan rasa percaya diri dalam beraktivitas. Namun lakukan latihan ini dengan bijak.
Pastikan selalu ada pegangan yang kokoh di dekat Anda untuk berjaga-jaga jika kehilangan keseimbangan. Jangan memaksakan diri jika merasa tidak nyaman atau lelah. Keselamatan adalah prioritas utama. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada durasi latihan. Lebih baik melakukan latihan singkat setiap hari daripada latihan lama tapi jarang. Tandai kalender Anda setiap kali selesai latihan untuk memotivasi diri agar tetap rutin. Seiring waktu, Anda akan mulai merasakan perubahan. Langkah Anda akan terasa lebih mantap, tubuh lebih stabil, dan kepercayaan diri meningkat saat beraktivitas di dalam maupun luar rumah. Ingat, setiap langkah kecil adalah kemajuan menuju kemandirian yang kokoh. Dukung diri Anda dengan semangat dan, jika perlu, ajak anggota keluarga untuk ikut berlatih bersama. Mulai hari ini, jadikan latihan berdiri satu kaki sebagai bagian dari kebiasaan harian Anda. Dengan tekad dan latihan rutin, Anda akan merasakan manfaat besar untuk kesehatan dan kualitas hidup Anda. Gerakan kedua, berjalan tumit jari kaki atau tandem walk. Berdirilah tegak, langkahkan satu kaki ke depan, tumit menyentuh jari kaki belakang, pandangan lurus ke depan. Lanjutkan langkah di garis lurus imajiner, perlahan dan terkontrol. Latihan ini melatih koordinasi dan keseimbangan dinamis, mencegah tersandung. Jika sulit, rentangkan tangan ke samping atau lakukan di dekat dinding. Jangan lakukan di lantai licin, utamakan keamanan. Dengan latihan rutin, berjalan di tempat sempit atau ramai jadi lebih percaya diri. Keseimbangan dinamis adalah kunci mobilitas aktif. Gerakan ketiga, mengangkat kaki ke belakang atau leg raise backwards. Berdiri di belakang kursi kokoh, pegang sandarannya, angkat satu kaki lurus ke belakang tanpa melengkungkan punggung. Tahan 1-2 detik, rasakan otot bokong bekerja, lalu turunkan perlahan. Ulangi beberapa kali, lalu ganti kaki. Otot bokong kuat menjaga postur tegak dan stabilitas panggul. Lakukan di sela aktivitas, misal saat jeda iklan TV. Fokus pada kualitas gerakan, bukan seberapa tinggi kaki terangkat. Postur tegak, gerak lebih aman dan percaya diri. Gerakan keempat, berjinjit atau calf raises. Berdiri tegak, kaki selebar bahu, bisa berpegangan pada dinding. Angkat tumit setinggi mungkin, tahan beberapa detik, lalu turunkan perlahan. Otot betis kuat membantu memompa darah dan mendorong langkah lebih bertenaga. Lakukan saat menggosok gigi atau menunggu antrean. Jangan gunakan momentum, fokus pada kontraksi otot. Jika kram, regangkan dan ulangi dengan repetisi lebih sedikit. Betis kuat, fondasi kokoh untuk aktivitas harian. Gerakan kelima, push-up dinding atau wall push-ups, adalah latihan sederhana namun sangat bermanfaat, terutama bagi lansia yang ingin menjaga kekuatan tubuh bagian atas tanpa risiko cedera. Latihan ini bisa dilakukan di rumah, tanpa alat khusus, dan sangat cocok untuk pemula. Mulailah dengan berdiri satu lengan dari dinding, pastikan tangan Anda setinggi dada dan tubuh tetap lurus. Posisi awal ini penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah tekanan berlebih pada sendi. Tekuk siku secara perlahan, condongkan tubuh ke arah dinding hingga wajah mendekat, lalu dorong kembali ke posisi awal. Lakukan gerakan ini dengan kontrol, jangan terburu-buru, agar otot bekerja secara optimal. Latihan ini secara efektif memperkuat otot lengan, bahu, dan dada. Otot-otot ini sangat penting untuk menopang tubuh saat Anda harus menahan diri dari jatuh atau saat melakukan aktivitas sehari-hari, seperti mendorong pintu atau mengangkat barang ringan. Jika sudah terbiasa, Anda bisa menambah tantangan dengan mundur sedikit demi sedikit dari dinding. Semakin jauh jarak Anda, semakin berat beban yang diterima otot, sehingga latihan menjadi lebih efektif. Pastikan punggung tetap lurus sepanjang gerakan. Hindari berdiri terlalu dekat atau terlalu jauh dari dinding, agar postur tubuh tetap benar dan latihan aman dilakukan. Anda bisa melakukan wall push-up di ruang tamu, kamar tidur, atau bahkan di dapur sebelum memulai aktivitas pagi atau sebelum tidur. Latihan ini fleksibel dan tidak memerlukan banyak ruang. Dengan lengan yang kuat, refleks tubuh untuk menahan diri dari jatuh akan menjadi lebih efektif. Ini sangat penting untuk mencegah cedera serius akibat terjatuh, terutama pada lansia. Jadikan wall push-up sebagai bagian dari rutinitas harian Anda. Mulailah dengan 5-10 repetisi, lalu tingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan. Dengan latihan teratur, Anda akan merasakan manfaatnya dalam aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup yang lebih baik.
Gerakan keenam, berjalan ke samping atau sidewalk. Berdiri tegak, lutut sedikit ditekuk, punggung lurus. Langkahkan kaki ke samping, diikuti kaki lainnya, beberapa langkah ke kanan lalu ke kiri. Latihan ini memperkuat otot sisi paha dan pinggul, mencegah jatuh ke samping. Lakukan di lorong rumah, perlahan dan terkontrol. Jaga tubuh bagian atas tetap stabil, fokus pada gerakan bawah. Jangan terburu-buru, hindari langkah terlalu lebar. Otot abduktor kuat, langkah tetap stabil. Siap menghadapi gerakan tak terduga dari samping. Gerakan ketujuh, latihan duduk ke berdiri atau sit to stand. Duduk di kursi kokoh, kaki rata di lantai, lengan di dada. Condongkan tubuh ke depan, dorong tubuh ke atas hingga berdiri, lalu duduk kembali perlahan. Latihan ini memperkuat paha dan bokong, kunci kemandirian. Lakukan beberapa repetisi setiap hari, misal saat bangkit dari kursi makan. Gunakan kursi tanpa roda, bisa dekat dinding untuk keamanan. Kemandirian berdiri sendiri menjaga martabat dan kebebasan. Dengan latihan rutin, aktivitas sederhana fear. Itulah 7 gerakan sederhana untuk melindungi diri dari risiko jatuh. Setiap latihan adalah investasi untuk kemandirian dan kualitas hidup. Jangan lupa modifikasi lingkungan, seperti pegangan di kamar mandi dan karpet anti licin. Tujuan kita, tetap aktif, mandiri, dan bahagia di usia senja. Usia hanyalah angka, semangat dan kemandirian adalah pilihan. Share video ini ke keluarga dan teman, dan teruslah bergerak untuk hidup yang lebih bermakna.